Gara-gara beras oplosan, masyarakat disebut mengalami kerugian hingga 99 triliun rupiah per tahun. Ini diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Mentan merinci dua kerugian gara-gara beras oplosan. Yang pertama adalah kerugian negara terkait program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kata Mentan, sebagian besar beras yang seharusnya dijual murah justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium. Kerugian kedua yakni kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras yang tidak sesuai mutu dengan harga tinggi. Mentan bilang sebagian produsen dan penjual merek yang terlibat pengoplosan beras telah menarik produknya sekaligus mengubah harganya. Amran menjamin penarikan beras oplosan tidak akan menimbulkan kelangkaan beras di pasaran. Yang kami cek itu ada penarikan sejak pemeriksaan. Sudah ada penarikan. Lah itu enggak. Itu kan beras yang beredarnya di pasaran, Pak. Enggak mungkin. Gimana langka? Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua, kita berproduksi terus. Sesuai BPS, kita surplus sekarang ini kurang lebih dibandingkan konsumsi 3 juta ton lebih. Jadi tidak mungkin langka. Kalau katakanlah ditarik, kan tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan suatu gudang dan tidak dikeluarkan, nggak boleh kan? Jadi harus dikeluarin. Cuma yang diubah adalah harganya sesuai dengan kualitas barang tersebut. Kalau beras biasa harus harganya beras biasa, bukan premium. Sebagian produsen yang diduga menjual beras oplosan sudah menarik produknya dari pasar. Ini diakui pedagang di Makassar, Sulawesi Selatan. Kata pedagang, beras itu ditarik sebelum sempat dijual ke konsumen. Apakah ada produsen yang datang untuk menarik berasnya kemudian mengganti? Ada yang kemarin sih, itu dari beras bisa sebut mereka. Nah, beras itu Fortune dari PT Wilmar. Nah, itu dia ditarik karena kadar berasnya dia cuma 99% katanya. Itu sih alasannya yang ku dengar, tapi tidak tahu juga bagaimana. Nah, tapi sudah diganti. Sudah diganti yang baru. Terus yang diganti yang baru, kapan diambil dan kapan yang diganti, Pak? Waktu berselang 1 hari saja. Soal beras oplosan, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Titi meminta Zulkifli ikut turun tangan menangani permasalahan beras oplosan. Titi menegaskan kasus beras oplosan diusut tuntas, semua pihak yang terlibat ditindak tegas. Pemerintah juga perlu menarik beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja, supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu. Menko Pangan Zulkifli Hasan pun angkat bicara soal kasus beras oplosan. Katanya tak ada infrastruktur yang memadai terkait penanganan penjualan beras di pasar. Zulas bilang, salah satu cara untuk mengatasi beras oplosan yakni infrastruktur koperasi desa Merah Putih. Lewat infrastruktur koperasi desa ini, Zulhas yakin penyaluran beras bisa terhindar dari pengoplosan. Benar, karena pemerintah ini tidak punya infrastruktur. Ya, sekarang pemerintah mau operasi pasar kemana? Berasnya taruh di pasar kan? Nah di pasar nanti kan pemerintah tuh berasnya 14.000, dijual 11.000 kan? Karena nggak ada infrastruktur, taruh di pasar dioplos. Beras 14.000 jual 11.000, dioplos dijualnya 13, kan masih untung gitu. Nah makanya kita mau ada koperasi desa. Nanti kalau ada Kopdes 80 desa ada infrastrukturnya kan, tiap desa ada koperasi kan. Jadi kalau kita operasi pasarin langsung kasih koperasi. Kasus beras oplosan memang harus segera diakhiri, yang muncul akibat kecurigaan penurunan harga gabah di tingkat petani, tapi harga beras di tingkat konsumen justru naik. Tim Liputan, Kompas TV.